sebagai anak muda tentunya saya ingin berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan. Yaitu yang sudah saya lakukan adalah kemanapun saya bepergian, saya selalu membawa yang namanya botol minuman saya sendiri. Lalu saya juga menghindari untuk membeli bahan-bahan yang menggunakan plastik. Selain itu juga kemanapun saya bepergian, saya selalu membawa yang namanya tas belanja sendiri yang tentunya terbuat dari bahan yang daur ulang. Untuk saat ini itu di Malang, udaranya udah nggak seseger dan sedingin dulu karena udah kecampur sama polusi udara. Nah oleh karena itu kalau emang tujuanku nggak terlalu jauh dari rumah, aku memilih untuk bersepeda atau berjalan kaki daripada harus naik kendaraan bermotor. Saya peduli isu polusi di Jakarta. Intinya saya ingin berkontribusi untuk udara yang lebih sehat. Maka dari itu saya menggunakan sepeda untuk berkegiatan dan menggunakan transportasi massal. Hal yang sudah saya lakukan untuk menjaga lingkungan, saya coba untuk bawa botol minum kemanapun saya pergi dan selalu sedia kantong belanja sendiri saat mau pergi ke swalayan. Dan karena sekarang mobilitas sudah mulai kembali normal, saya lebih milih untuk naik kendaraan umum aja dan juga memilih berjalan kaki sih kalau jaraknya masih walking distance. Ya, isu lingkungan itu ternyata salah satu isu yang paling mengkhawatirkan untuk anak muda saat ini. Itu kata hasil survei yang dirilis hari ini oleh Indikator Politik Cinta. Anda sependapat dengan itu, memang ini isu yang terutama menjadi concern-nya anak muda? Pastinya, dan sebenarnya ini semua bisa direlasikan kembali ke isu korupsi atau keserakahan. Ya, mungkin aku akan memberikan dua example. Pertama, ayo kita lihat misalnya industri pertambangan. Sampai sekarang kadang-kadang ada beberapa company yang masih menggunakan metode cyanida yang tentunya merusak ekosistem setempat dan juga membuat kaum indigenous, orang-orang indigenous di setempat harus pergi dari daerah mereka. Jadi itu nggak hanya merusak lingkungan tapi juga merusak kehidupan orang-orang setempat. Tapi ayo kita ngomongin sesuatu yang lebih umum seperti sampah plastik atau plastik sekali pakai. Ini adalah isu yang besar, tapi lagi-lagi, kenapa banyak sekali plastik sekali pakai? Karena banyak sekali bisnis yang ingin mendapatkan profit atau keuntungan setinggi mungkin sehingga mereka tidak memperdulikan dampaknya terhadap alam atau ekosistem kita. Dan ini hal yang sangat menyedihkan, tapi lagi-lagi aku rasa ini semua bisa kembali lagi ke pendidikan. Aku rasa pendidikan tentang lingkungan sangat-sangat minim dalam sistem pendidikan Indonesia. Dan ini adalah sesuatu yang masih harus ditingkatkan, dikuatkan. Peran negara menurut Cinta apa yang bisa kita harapkan? Warga negara tentu bisa melakukan porsinya. Tadi kita dengar anak-anak muda mereka dari hal-hal yang sederhana. Bawa tumbler, bawa plastik yang tidak plastik tapi tas daur ulang dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan warga negara. Negara seharusnya melakukan apa menurut Cinta? Jujur saya yakin ini bukan opini yang populer. Tapi saya rasa pemerintah harus jauh lebih disiplin dan strict dengan undang-undang yang ada. Orang-orang benar-benar harus dihukum, bukan berarti hukum secara pidana ya, tapi dihukum, mau itu secara mereka harus membayar denda atau ya harus ada sanksi di mana ya kalau mereka melakukan sesuatu yang dampaknya buruk kepada lingkungan kita, ya mereka harus mengerti bahwa itu salah dan satu-satunya cara kita harus disiplin. Jadi kalau jika ada undang-undang tentang hal ini ya harus diterapkan benar-benar, ya. Lagi-lagi jangan selipin uang kepada law enforcers agar bisa lari begitu saja. Bagaimana Lola, kalau kita bicara soal perangkat peraturan, bicara isu lingkungan, seberapa jauh? Iya, sebetulnya kalau tadi kembali lagi soal bagaimana kemudian regulasi atau rancangan yang awalnya itu banyak ditentang gitu ya. Salah satunya tadi soal Undang-Undang Cipta Kerja gitu atau Omnibus Law, kemudian juga soal revisi Undang-Undang Minerba. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa negara ini memang tidak pernah memperhitungkan apa yang tadi Cinta sampaikan gitu ya, soal bagaimana kemudian perhitungan ekologis, soal bagaimana kemudian dampak dari pertambangan eksploitasi misalnya batu bara di satu lokasi itu berdampak pada sekelilingnya. Kita juga tahu teman-teman Jatam itu berkali-kali mengeluarkan laporan gitu ya soal bagaimana ada korban jiwa, anak-anak yang kemudian mati tenggelam di lubang tambang yang tidak direklamasi gitu. Itu kan tanggung jawab perusahaan sebetulnya. Negara fungsinya adalah mengisi dan memastikan, tadi yang seperti Cinta sampaikan juga, memastikan bahwa kewajiban itu oleh perusahaan dijalankan, dan ketika tidak dijalankan oleh perusahaan harus ada hukum yang berjalan kan begitu. Masalah lainnya adalah karena industri tambang ini memang sangat
sangat luas dia jaringannya ya. Dan kalau kita bicara soal relasi dengan oligark gitu ya, para oligarki, ada banyak nama yang kemudian tersangkut punya afiliasi gitu, afiliasi dengan industri tambang misalnya. Dan juga kita tentu pernah tahu ada survei yang menyatakan bahwa mungkin sekitar tahun 2018 gitu ya, kalau saya nggak salah kutip itu jajak pendapat yang pernah dilakukan oleh Tempo gitu, riset yang dilakukan oleh Tempo yang menemukan bahwa paling tidak 40% anggota legislatif di tahun itu adalah pebisnis gitu ya. Jadi kita bisa melihat ketika akhirnya regulasi itu dihasilkan oleh orang yang betul-betul punya kepentingan dalam konteks memperpanjang atau memperpanjang kepentingan bisnis mereka, profit mereka, tentu itu tidak akan merefleksikan apa yang jadi concern publik banyak. Gitu. Yang tergambar di undang-undang akhirnya memang yang slided atau yang lebih berpihak kepada kepentingan ekonomi. Iya. Yang juga kemudian ramai diperbincangkan oleh publik hari-hari ini, yang juga sempat viral adalah bagaimana relasi antar hewan dengan manusia. Ramai sekali, ada kasus di Aceh, kita lihat yang ini. Bagaimana relasi manusia dengan hewan, hak asasi hewan itu juga ramai kemudian diperbincangkan hari-hari ini, dan yang terutama paling kencang, paling vokal soal ini adalah anak-anak muda. Ya. Cinta juga saya tahu punya pendapat yang sangat kencang soal itu. Jadi jujur saya sungguh sakit hati setelah melihat semua berita-berita ini. Dan ada suatu fakta yang saya baru tahu mungkin beberapa hari yang lalu, bahwa ternyata negara kita mempunyai tingkat kekerasan terhadap hewan tertinggi. Salah satu yang tertinggi di Asia. Dan mau tahu karena apa? Kebanyakan kekerasan terhadap hewan dilakukan demi content. Yang jelas itu berarti kita benar-benar kurang mengedukasi anak muda negara kita. Tapi di luar itu, aku rasa undang-undang yang ada di negara ini, so far ada undang-undang peternakan dan kesehatan hewan, itu terdiri tahun 2009. Itu pun sangat-sangat hazy, tidak jelas apa yang sebenarnya diutarakan. Karena tahun 2014 UU tersebut direvisi lagi dan dikatakan bahwa jika ada seseorang yang menyakiti hewan, sampai cacat atau mungkin stres, itu orang tersebut dapat dipenjara selama 1 bulan sampai 6 bulan. Dan ada denda kira-kira 1 sampai 5 juta rupiah. Tapi tiba-tiba di UU tersebut juga dikatakan jika kita memindahkan hewan dengan cara yang tidak etis, itu dendanya hanya 4.500 rupiah. Dan itu membuat saya bertanya, siapa sih yang memberi penilaian terhadap hewan-hewan ini? Kenapa kalau kita menyakiti hewan, dendanya hanya 4.500 rupiah? Itu tidak cukup insentif untuk orang berhenti melakukan hal bejat tersebut, ya. Dan untuk memindahkan hewan dengan cara yang tidak etis, penjaranya hanya sampai 3 bulan maksimum. Kenapa ada perbedaan yang sangat-sangat drastis di antara kedua aksi tersebut? Dan aku rasa ya ini harus menjadi perbincangan di antara kita, bagaimana kita bisa membuat line-nya lebih kuat. Karena sekarang sebenarnya boundaries-nya juga tidak jelas untuk saya. Dan saya nggak peduli alasannya, mau itu kepercayaan, mau itu budaya, mau itu pendapat pribadi, tidak ada satu orang pun yang seharusnya mempunyai hak menyakiti hewan jenis apapun. Tidak ada satupun yang berhak untuk menyakiti hewan, karena rasa kemanusiaan kita juga dinilai dari bagaimana kita memperlakukan makhluk hidup yang lain. Benar. Setelah pariwara kita akan bahas kembali Muda Bersuara.